Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Dan baik, jadi welcome back again di Andy Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 9 Mei 2025, teman-teman. Kondisi dari market overall sangat mengejutkan ya, market rally di pembukaan market Asia kemarin. Setelah closing itu semakin bergairah untuk moving dari Bitcoin dan kawan-kawan. Bitcoin dominance juga mengalami penurunan kemarin sekitar 5% ya. Jadi BTC dominance drop suddenly dan ini dimanfaatkan betul oleh banyak altcoin untuk mengalami kenaikan dan rally. Ethereum juga yang kemarin mengumumkan mereka sudah merampungkan upgrade Pectra Rally dan memimpin kenaikan untuk banyak altcoin. Ini benar-benar tiba-tiba dan menurut saya sih pergerakan dari Bitcoin dan juga kripto kemarin lumayan real. Maksudnya secara pergerakan didukung oleh smart money yang juga sudah banyak yang masuk seperti itu. Dan ya teman-teman, kita lihat dari beberapa sentimen data dulu ya. Jadi di perdagangan kemarin kita dapat Fed rate interest rate decision. Terus juga Jerome Powell juga sudah memberikan statementnya bahwa mereka pengen menahan suku bunga terlebih dahulu, bahkan lebih parah bisa di bulan Juni juga mereka akan tahan karena mereka ingin mengantisipasi terkait dengan perang tarif yang saat ini sedang terjadi dan juga belum banyak dealnya gitu. Meskipun ini bakalan progres ke depannya, tapi yang pasti perang tarif ini masih sedang berlangsung dan Amerika Serikat sedang mencoba untuk negosiasi dengan banyak negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemarin Bank of England atau Bank Sentral Inggris resmi menurunkan suku bunga dari 4,5 menjadi 4,25%. Ini keputusan yang diambil setelah melihat data dari inflasi di mana Inggris memang sudah mengalami penurunan inflasi. Seperti itu. Kemudian juga ada data initial jobless claim dari Amerika Serikat di mana dari hasil data kemarin klaim pengangguran mengalami penurunan. Ya, yang berarti ya ini sentimen bagus untuk dolar gitu. Dilihat dari data hari ini kita akan dapat beberapa data penting. Ada 30-year bond auction yang sudah rilis ya, di mana hasilnya adalah imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat jangka panjang masih mendapatkan rate yang cukup tinggi yaitu di 4,8%. Terus juga hari ini kita akan dapat beberapa data yaitu data ekspor import dari China, kemudian beberapa member FOMC akan speech. Ada William, ada Barr, ada Phil dari ya dari Bank Sentral Inggris ya. Terus juga ya itu sih beberapa petinggi dari apa namanya pendiri Bank Sentral atau petinggi Bank Sentral itu akan speech nanti malam, jadi akan berpotensi membuat volatilitas pada market. Akhirnya analisa kita meleset ya kemarin teman-teman. Jadi saya nggak expect ada pergerakan yang sangat impulsif pada tren Bitcoin. Padahal jika kita perhatikan pergerakan Bitcoin ini dia bergerak dalam sebuah ascending channel, ya kan? Dan kita expect sebenarnya ada penurunan dulu jangka pendek. Ya, entah itu bisa ke 91.000 atau mungkin 88.000. Ya, tapi ternyata market berkata lain, teman-teman. Jadi udah di pump duluan nih. Jadi pattern yang terbentuk itu adalah lightning pattern. Dimana ketika pergerakannya itu membentuk ascending channel justru malah didorong kembali sama market karena ada merespon beberapa sentimen data. Mari kita coba lihat ya beberapa data yang ternyata membuat market mengalami kenaikan di perdagangan kemarin. Nah, Amerika Serikat dan juga UK ya, ini resmi mendapatkan kesepakatan setelah seminggu mereka ngobrol tentang tarif ya, bernegosiasi tentang tarif. Dan kesimpulannya adalah jika kita lihat dari berita, mereka sepakat untuk tetap mempertahankan tarif antara kedua belah negara ini ya 10%. Seperti itu impact daripada memang mereka saling pengen untuk tetap bisa menjalin hubungan baik dalam perdagangan gitu. Jadi Amerika Serikat dan Prime Minister dari Inggris ya
itu secara resmi setuju dengan adanya tarif sama-sama 10% dan ini sebenarnya sudah lebih baik seperti itu dibandingkan dengan sikap Trump terhadap beberapa negara lain gitu. Jadi tujuannya adalah tarif yang tidak terlalu tinggi seperti ini supaya ekspor import antara kedua belah negara ini masih tetap bisa berlangsung dan juga menjalin kerjasama yang memang sudah terjadi sejak lama antara Inggris dan juga Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat juga bakalan oke karena mereka punya banyak hasil tambang ya untuk diekspor ke UK untuk industrial di sana seperti itu, dan Inggris pun juga karena beberapa produk itu juga ada yang dikonsumsi oleh Amerika Serikat. Jadi ya ini bisa dibilang menjadi win-win solution untuk kedua belah negara. Itu terkait dengan US and UK trade deals. Kemudian Cina juga kemarin melakukan pemotongan suku bunga. Jadi market Asia kemarin rally impact daripada China yang memang secara resmi itu melakukan pemotongan suku bunga untuk banyak perbankan untuk meningkatkan likuiditas yang ada pada market. Jadi intinya mereka kayak inject dana gitu. Cina memangkas suku bunga dan menyuntikkan sejumlah likuiditas yang sangat dibutuhkan dalam ekonomi domestik. Jadi untuk kawasan Cina aja. Karena negara ini mempersiapkan diri untuk menghadapi perang dagang yang sengit dengan Amerika Serikat. Jadi ini keputusan yang tentu saja memberikan impact yang positif di perdagangan kemarin untuk Bitcoin dan juga market ya. Secara keseluruhan, market Asia juga lumayan positif dalam hal merespon hal tersebut. Gitu. Saat ini Cina masih dibayang-bayangi dengan tarif dagang sampai dengan 145%. Di berita kemarin mereka berencana akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat sampai tanggal 12 Mei nanti. Jadi sejauh ini kita akan menunggu seperti apa keputusan dari kedua belah pihak negara. Apakah mereka akan menemui jalan yang baik atau justru jalan yang terjal untuk kelanjutan perang dagang. Kita belum tahu untuk sekarang, tapi yang pasti Amerika Serikat sudah melakukan beberapa negosiasi dengan harapan mereka bisa menemukan titik terang terkait dengan perang tarif ini. Gitu. Kemudian Arizona baru saja meresmikan Bitcoin sebagai reserve mereka setelah mengalami melakukan beberapa voting ya, dan mendukung atau mengikuti jejak dari New Hampshire yang memang sudah lebih dulu menjadikan Bitcoin sebagai reserve. Teman-teman, ini adalah data terkait dengan sejauh mana sih progres dari Bitcoin approval terkait dengan reserve ya. Gitu. Kalau kita lihat sudah dua negara bagian dari Amerika Serikat, dua negara bagian yaitu Arizona dan juga New Hampshire yang approve untuk Bitcoin spot, bukan ya Bitcoin spot reserve ya, Bitcoin reserve gitu, strategic reserve dari Amerika Serikat. Nah, ada beberapa negara yang sekarang juga masih akan menunggu, yaitu adalah Arizona, terus juga ada Arizona juga, terus juga ada Texas. Ini lagi selangkah tahap lagi untuk approval, tapi beberapa negara bagian sudah reject sih lebih dulu juga, teman-teman. Nah, ini kita masih akan menunggu seperti apa nanti negara-negara bagian dari Amerika Serikat ini mengumumkan terkait dengan kabar baik untuk menjadikan Bitcoin sebagai reserve. Terus juga ada data dari Bitcoin Spot ETF di perdagangan kemarin ada kenaikan kembali ya, 142 juta US dollar masuk ke market. Kali ini cukup merata dari ARK21 Share, kemudian juga dari Fidelity, dari BlackRock, dan juga dari Bitwise sama-sama melakukan akumulasi. Sementara dari Ethereum Spot ETF kemarin justru ada outflow sampai 21,77 juta US dollar. Itu berita kemarin juga Donald Trump dalam pidatonya mengatakan bahwa bahwa Chairman Jerome Powell itu orang bodoh ya, yang tidak punya petunjuk. Jadi ini terkait dengan statement dari Jerome Powell yang memang mereka menahan suku bunga karena mereka masih khawatir terkait dengan adanya kenaikan inflasi gitu. Jadi Trump dengan
lantang ya mengatakan bahwa Jerome Powell ini orang bodoh. Ya itu memang ini sekarang sedang bersiteru ya antara Trump dan juga apa namanya Jerome Powell, karena Jerome Powell pengen untuk lebih hati-hati dalam hal mengambil keputusan meskipun inflasi sudah turun dan juga data-data terbilang menunjukkan bahwa sebenarnya inflasi ini bakalan mengarah ke 2%. Namun dari pihak Trumpnya sendiri memang terus push gitu. Mereka pengen, wah ini inflasi udah turun, kenapa suku bunga nggak diturunkan? Gitu. Jadi Trump sendiri sebagai pengusaha mereka push hal tersebut dengan tujuan ya supaya suku bunga diturunkan sehingga perekonomian bisa berjalan dengan baik tanpa mereka itu nggak kehilangan kehormatan dengan negara-negara lain, karena negara-negara lain kan sudah memberikan tarif yang lumayan tinggi untuk Amerika Serikat, sementara Amerika Serikat masa nggak boleh untuk balas tarifnya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kemudian juga dari ekspor AI chip ya, saat ini Trump sedang mencoba untuk mengubah batasan kontroversial dari Biden terkait dengan ekspor chip. Jadi Biden itu kemarin punya beberapa kebijakan terkait dengan chip. Ya, jadi dia melakukan perang dagang, spesiali dengan perusahaan-perusahaan dari Cina. Seperti mungkin teman-teman tahu Huawei. Huawei itu kan dihajar habis-habisan sama waktu pemerintahan dari Biden, ya kan. Beberapa apa namanya beberapa chipset yang dulunya import ya dari Amerika Serikat ke Cina itu dilarang gitu. Impactnya apa? Impactnya Cina mencari cara. Mereka bikin chipset mereka sendiri, mereka bikin operating system mereka sendiri, dan akhirnya ya Huawei survive teman-teman. Huawei dilarang untuk jualan di Amerika Serikat, tapi ternyata sekarang Huawei menjadi salah satu smartphone yang canggih ya, yang ya salah satu yang paling canggih lah dari Cina. Seperti itu. Jadi ini adalah respon yang tidak dipengenkan, tidak dikendaki oleh Amerika Serikat, tapi ternyata berhasil dilakukan oleh Cina. Gitu. Nah, dari Trump sendiri dia nggak pengen kecolongan lagi tentang hal tersebut. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah deh kita akan buka ekspor kembali, dan Amerika Serikat pun juga tidak akan menutup kemungkinan mereka mengimpor chipset dari luar Amerika Serikat gitu. Itu akhirnya mereka menyadari juga bahwa mereka sekarang sudah disalib sama Cina terkait dengan inovasi ya. Terus berita yang lain adalah Trump saat ini sedang menjalin perbincangan dengan salah satu eh, perwakilan dari Jerman, Germany New Conservative Counselor, yaitu sedang berbicara dengan Trump terkait dengan gimana nih kerjasama antara dua negara ini dan juga terkait dengan tarif gitu. Jadi memang Donald Trump itu berencana untuk membagikan seperti apa hasil dari mereka punya kebijakan tarif ya di beberapa minggu ke depan. Jadi di bulan Mei ini kayaknya kita akan kebanjiran banyak cerita terkait dengan tarif, teman-teman. Amerika Serikat sendiri sudah apa namanya sudah mendapatkan deal dengan beberapa negara seperti contohnya India, UK hari ini, dan kemungkinan beberapa negara di kawasan Eropa juga sudah kayak membuka diri ya dengan Amerika Serikat, karena beberapa negara di Uni Eropa ini juga khawatir terkait dengan kondisi dari European Union dengan kebijakan dari Trump yang bisa mempengaruhi kondisi dari ekspor dan juga import di Eropa gitu. Jadi ya, Eropa ini nggak banyak perlawanan. Selain itu juga kalau di Asia Barat itu ada Saudi yang juga semakin dekat dengan Amerika Serikat ya, karena memang apa namanya Saudi ini pelan-pelan pengen dedolarisasi. Mereka nggak pengen ketergantungan terus sama Amerika Serikat. Tapi di satu sisi memang Amerika Serikat ini kalau udah soal negosiasi mereka juga cukup kuat gitu. Dalam arti pengaruh dan juga power mereka sangat kuat. Ya, apalagi Saudi juga pengen untuk apa namanya dia ekspansi ya di dunia pariwisata, di dunia perbisnisan supaya mereka tidak terus tergantung dengan
cadangan minyak gitu. Jadi mereka butuh nih banyak negara-negara yang maju untuk mensupport mereka seperti itu. Jadi itu ya overall kondisi dari makro, overall kondisi dari pasar. Kalau kita perhatikan marketnya positif, teman-teman. Jadi moving dari Bitcoin kemarin itu sangat mengejutkan buat saya. Yang pertama, closing daily time frame kemarin memang ambigu. Kita create doji saja, tapi setelah itu, setelah market closing daily time frame-nya di pembukaan market Asia justru malah ada rally. Ya, impact dari tadi kebijakan dari apa namanya Cina yang mulai mengurangi suku bunga mereka untuk injek dana gitu kan. Terus juga dilanjutkan di market siang hari ada market UK yang memangkas suku bunga, kembali marketnya positif, dan sampai pembukaan market Amerika Serikat itu juga masih lanjut positif. Impact dari perang dagang yang sepertinya sudah mulai mendekati titik temu gitu. Market akhirnya merespon positif dan ya jadilah pergerakan Bitcoin ongoing untuk running ke kisaran 108 ribuan saat ini gitu. Volume smart money of course rally di perdagangan kemarin ditunjang oleh volume perdagangan yang juga kurang lebih meningkat. Nah, kenaikan dari Bitcoin kali ini itu didukung oleh gold yang mengalami pelemahan di perdagangan kemarin. Gold mulai kelihatan pelemahan momentum. Ya, yang pertama tentu saja adalah perang tarif yang udah mulai semakin ada titik terang seperti itu. Kemudian data inflasi menunjukkan inflasi turun. Ya, meskipun The Fed masih kayak menahan suku bunganya, namun indikasi resesi belum terlihat. Sehingga emas yang biasanya naik karena apa namanya isu-isu dari ketidakpastian ekonomi, sekarang pelan-pelan sudah mulai turun dan juga koreksi gitu. Jadi peluang emas buat koreksi agak dalam ini udah lumayan terbuka. Nah, S&P 500 kemarin memanfaatkan momentum untuk naik tipis ya 0,5% dan juga di XY karena dari apa namanya The Fed sendiri dia memutuskan untuk menahan suku bunga dan juga beberapa data yang kita temukan menunjukkan bahwa pengangguran masih cenderung aman sehingga indikasinya adalah ekonomi aman untuk Amerika Serikat, ya dolarnya masih menguat gitu. Nah, Bitcoin dan kripto ini sih yang menurut saya wow banget ya, terutama dari Ethereum dan juga altcoin ini berpesta hari ini, teman-teman. Jadi congratulations buat teman-teman yang udah cuan. Mudeng kalau kalian perhatikan ada inverse head and shoulders yang terbentuk ya. Ini bagus trennya bullish, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang udah sempat akumulasi sebelumnya, takut-takut ternyata cuan, teman-teman. Ini kalau kita ukur dari target, potensi mudeng rally bisa ke kisaran area sini. 0,11 teman-teman. Boleh dipantau si mudeng. Ini baru rally tahap awal. Semoga bisa terus dipertahankan area support 0,049 dolar. Kemudian beberapa koin yang juga saya perhatikan berpeluang kembali naik ke all time high adalah SUI. Ya, SUI kemarin memang sempat koreksi dari area 5,5 dolar, namun sekarang udah berhasil rebound ke kisaran 3,8. Ini kalau dia bisa breakout dari area resistance di atas 3,9 ya 4 dolar lah kira-kira, itu akan berpeluang untuk balik lagi ke 5,2 dolaran something. Itu untuk SUI saya pantau sangat bagus. Virtual protokol kemarin juga breakout dari level pentingnya di kisaran level 1,5. Ini kelanjutan dari analisa kita di fase analisa kripto ya, di segmen analisa kripto di mana kita expect ada penurunan dari virtual ke kisaran 1,1 tapi dia sudah rebound duluan di Fibo 78,6 di 1,2 1,3 dolar dan sekarang arahnya sudah mendekati 2 dolar dan kemungkinan masih bisa lanjut rally. Untuk virtual sangat bagus, sudah naik sekian persen. Kemudian Tau juga mengkonfirmasi mereka berhasil mempertahankan area support di 366. Ya, sekarang berpeluang untuk rally sampai 504. Itu Fed AI juga masih menunjukkan indikasi yang kuat, mempertahankan area support 0,6 dolar.
peluang VTI ke $1. Jadi rata-rata altcoin ini kompak naik serentak ya. Menurut saya ini sebuah trigger yang bagus sih untuk ke depannya. Seperti itu. Semoga aja memang dilanjutkan dengan beberapa sentimen yang positif untuk market. Itu, lalu Bitcoin bagaimana? Bitcoin juga peluangnya akan positif, teman-teman. Setelah dia mengkonfirmasi breakout dari ascending channel, ya kan, lightning pattern membawa pergerakan Bitcoin saat ini mungkin akan sangat mudah ke kisaran 108.000 ya, dan standar charter udah ngomong tuh kayaknya target kita ke 120.000, ini kerendahan deh gitu katanya teman-teman. Jadi ya bisa dibilang sekarang arah dari pasar udah semakin positif. Semoga aja memang kedepannya market ini belum stop untuk rally ya. Semoga masih ada momentum buat kenaikan berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah market positif, closing daily time frame positif, 4 jam juga belum ada indikasi pembalikan arah. Bila mana ada koreksi-koreksi sehat, level yang cukup menarik untuk Bitcoin mungkin di kisaran 98 ribuan sebagai area support untuk teman-teman yang mungkin pengen akumulasi karena mungkin takut-takut ya dengan pergerakan Bitcoin yang naik. Tapi overall ini bagus sih, secara moving, secara structure masih dalam tren yang rally, didukung oleh posisi smart money yang juga cukup confident saat ini. Oke, gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita ada komunitas juga diskusi di Telegram buat teman-teman yang pengen untuk join ya di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi. Gratis, tidak ada bayar berbayar. Akhir kata saya Andre, makasih.